Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Ayu Krisna Cayani Putri. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Ilmu Kesehatan THTKL. Pada pagi hari ini saya akan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan Weber, yang kedua adalah inspeksi hidung luar, dan yang ketiga adalah pemeriksaan manuver Heimlich. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada baiknya saya mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan alat perlindungan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Krisna. Jadi saya merupakan dokter yang sedang bertugas di Poliklinik pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ubit. Dengan Ibu Ubit. Ibu Ubit usianya berapa? Saya 25 tahun. 25 tahun. Sudah bekerja? Sudah. Sudah. Bekerja di mana? Saya wirausaha. Wirausaha. Alamatnya di mana ya, Bu? Saya di Gatsu Timur. Di Gatsu Timur. Nah, pada hari ini Bu ya, Ibu dijadwalkan untuk melakukan 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan Weber dan yang kedua adalah pemeriksaan inspeksi hidung luar. Adapun nanti dalam pemeriksaan saya akan menggunakan beberapa alat, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Bersedia. Bersedia Bu ya. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada baiknya saya mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan alat perlindungan diri. Baik Ibu, pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan Weber. Adapun tujuan dari pemeriksaan Weber di sini adalah untuk mengetahui apakah adanya gangguan pada pendengaran Ibu atau tidak. Pemeriksaan Weber di sini merupakan salah satu pemeriksaan pendengaran untuk mengetahui apakah adanya perbedaan antara tulang telinga kanan maupun telinga kiri. Nanti pada pemeriksaan Weber di sini saya menggunakan garpu tala, di mana garpu tala yang saya gunakan adalah garpu tala 512 Hz ya Bu ya. Nanti garpu tala di sini bentuknya seperti ini, nanti saya akan getarkan di ujungnya. Dan pada bagian kaki akan saya letakkan pada bagian dahi Ibu. Nanti saya akan minta Ibu untuk merasakan yang mana suara yang lebih keras, apakah terdengar lebih keras di telinga kiri atau di telinga kanan, ataukah keduanya sama. Ya Bu ya, kita mulai Bu ya pemeriksaannya ya. Kita getarkan garpu tala, kita letakkan di bagian dahi dari pasien. Baik Ibu, yang mana suaranya terdengar lebih jelas, kanan atau kiri atau keduanya sama? Sama aja. Keduanya sama ini. Baik Ibu, pemeriksaan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan hidung luar ya Bu ya. Adapun tujuan dari pemeriksaan hidung luar di sini adalah untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada hidung bagian luarnya Ibu atau tidak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menggunakan lampu kepala terlebih dahulu dan nanti Ibu pada saat pemeriksaan bisa dibuka maskernya Bu ya. Jadi yang pertama-tama kita gunakan terlebih dahulu lampu kepala, di mana kita longgarkan terlebih dahulu ikatan dari lampu kepala. Setelah longgar, kita letakkan lampu kepala di kepala. Setelah itu kita kencangkan ukuran tarik kepala sesuai dengan ukuran kepala kita. Setelah itu kita letakkan lampu tepat di antara kedua mata, yaitu di glabella. Setelah itu kita hidupkan lampunya. Setelah itu kita atur fokus dari cahaya, di mana kita dengan meletakkan tangan kita 30 cm di depan mata. Setelah itu kita letak lampu kepala itu 15 derajat dari aksis mata. Setelah sesuai, kita bisa mulai untuk melakukan pemeriksaan inspeksi luar hidung. Ya, Ibu bisa dibuka maskernya Bu ya. Pada pemeriksaan inspeksi hidung luar pasien, di sini kita menilai apakah terdapat deformitas, kelainan bentuk, deviasi septum, tanda radang pada hidung, bekas luka, apakah terdapat jaringan sikatrik, apakah terdapat lendir atau darah yang keluar dari kavum nasi, ataukah tidak. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan pada hidung pasien di mana semuanya dalam batas normal. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, dari pemeriksaan Weber dan juga pemeriksaan hidung luar, di sana saya tidak menemukan adanya ketidaknormalan dari hidung maupun pendengaran Ibu. Jadi semuanya dalam batas normal. Dari apa yang telah saya sampaikan, ada yang ingin tanyakan? Tidak. Terima kasih Bu. Pemeriksaan selanjutnya adalah Heimlich maneuver. Heimlich maneuver merupakan suatu pertolongan pertama yang diberikan pada pasien gawat darurat yang mengalami sumbatan jalan nafas seperti tersedak. Heimlich maneuver dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi 1. Pasien tersedak memegang tenggorokannya dalam kondisi sadar, 2. Tidak bisa berbicara dan juga bernafas, serta yang terakhir, yang ketiga, terlihat cemas dan panik sertai batuk yang terus-menerus.
Ketika melihat korban tersedak, posisi penolong di belakang pasien, serta letakkan kaki penolong di antara kaki pasien. Letakkan tangan kanan dan juga tangan kiri berada di prosesus peudois dari pasien. Setelah itu lakukan hentakan pada bagian prosesus peudois hingga 5 kali hingga benda asing keluar dari jalan nafas.